One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap selalu semangat ya. Kita doakan bagi yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Hari ini Rabu 31 Maret 2021 kita akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Siap ya anak-anak? Ikuti Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang pertama, persiapkan buku paket matematika, dibuka halaman 108 sampai 114. Persiapkan buku tulis matematika, dan yang terakhir, persiapkan alat tulisnya ya. Sebelum kita membicarakan jauh tentang hubungan antar garis, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu garis. Anak-anak, garis adalah kumpulan titik-titik yang berkesinambungan dan beraturan. Pada gambar bahwa titik-titik yang jumlahnya sedikit jika diperbanyak akan mendekat dan membentuk sebuah garis. Faham ya? Selain itu, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis garis. Di antaranya yang pertama garis lurus, yang kedua sinar garis, dan yang ketiga ruas garis. Yang pertama garis lurus. Garis lurus merupakan sebuah garis yang terbentuk dari dua buah titik di mana ujung garis diberi anak panah, yang berarti panjang garis tersebut tidak terbatas. Dapat diperpanjang ke kiri dan juga ke kanan. Jenis-jenis garis yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis merupakan garis yang berawal pada sebuah titik dan berakhir pada sebuah panah, yang artinya arah panah dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, pada gambar sinar garis dimulai pada titik A melalui titik B dan dapat diperpanjang ke arah kanan. Jenis-jenis garis yang ketiga adalah ruas garis. Ruas garis merupakan sebuah garis yang dibatasi oleh kedua titik. Artinya, garis tersebut tidak dapat diperpanjang lagi ke kiri maupun ke kanan. Pada gambar, ruas garis berawal dari titik A dan berakhir di titik B. Kemudian ada lagi yang disebut dengan garis vertikal dan juga garis horizontal. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus. Contohnya adalah pohon bambu. Sedangkan berikutnya adalah garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Contohnya seperti sinar gitar. Nah, kita sudah belajar ya, apa sih itu yang dinamakan garis dan jenis-jenis garis. Paham ya anak-anak?
Nah, anak soleh dan soleha kelas 4, selanjutnya kita bersama-sama akan belajar tentang hubungan antar dua garis. Yang pertama adalah hubungan garis yang sejajar. Garis dikatakan sejajar apabila kedudukan garis-garis tersebut tidak berpotongan walaupun diperpanjang sampai tak terhingga. Contohnya, garis M dan N merupakan dua contoh garis yang sejajar. Garis sejajar dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah garis sejajar pada kabel listrik. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya, pada kabel listrik itu merupakan contoh garis yang sejajar. Kemudian, selanjutnya garis yang berpotongan. Garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak di satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Pada garis X dan Y dikatakan berpotongan di titik T. Garis berpotongan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada rangka bangunan. Jadi rangka bangunan termasuk contoh garis berpotongan ya anak-anak. Nah, kemudian ada lagi nih model garis yang berpotongan. Contohnya garis A akan berpotongan dengan garis B di titik O, dan titik O ini membentuk sudut siku-siku. Jika anak-anak menemukan gambar seperti itu, maka hubungan antara A dan B disebut berpotongan tegak lurus. Siku-siku memiliki sudut yaitu 90 derajat. Contoh garis yang berpotongan tegak lurus dapat kita temukan pada rambu jalan. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya adalah garis berimpit. Garis dikatakan berimpit apabila terletak di satu garis lurus sehingga akan terlihat seperti satu garis. Nah, contohnya garis K dan garis L. Garis K dan garis L merupakan dua garis yang berimpit. Garis berimpit dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita memperhatikan jam dinding pada pukul 12 tepat, maka jarum jam akan berimpit, yaitu jarum panjang dan jarum pendek berimpit pada angka 12 atau berada dalam satu garis. Paham ya anak-anak? Nah, bagaimana anak soleh dan soleha kelas 4? Semoga dapat memahami materi tentang hubungan antar garis ya. Tugas hari ini, anak soleh dan soleha kelas 4 mengerjakan soal matematika halaman 111 nomor 1 dan 2, halaman 112 nomor 2, halaman 114 yang B. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis matematika. Tugas dikerjakan kemudian difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas maksimal pukul 13.00. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Ustadzah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan video penjelasan materi tentang hubungan antar garis. Pesan dari Ustadzah, tetap selalu belajar dari rumah dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.